Saudara, jadi ini saya akan bicara dengan Bapak Dr. Albani ya. Ini Bapak Kodir SHG juga. Nah, ini kita akan membahas tentang bagaimana ya permasalahan perumahan ini menurut persepsi masyarakat dan menurut akademisi gitu. Monggo, bagaimana Pak Albani? Oke. Jadi, Pak Sarwidi, sebetulnya kan kebutuhan manusia itu ya, itu ada beberapa yang ada yang pokok, ada yang sekunder gitu. Nah, yang pokok itu salah satunya adalah perumahan, di samping sandang dan pangan. Nah, kalau soal pangan di Indonesia ya, pada umumnya itu kita sudah oke lah, kualitasnya udah bagus. Kalau misalnya mau ditingkatkan, tinggal hanya meningkatkan pemahaman saja, karena makanan itu sudah tersedia secara luas. Nah, kemudian sandang saya kira juga tidak terlalu banyak masalah sekarang ini karena semua orang sudah punya sandang yang berkualitas. Nah, yang terakhir ini, yang papan ini, tampaknya masih banyak sekali masyarakat kita yang belum bisa menikmati papan yang berkualitas. Itu Pak Sarwidi, itu yang pertama ya. Yang perlu dipahami dulu, dasarnya adalah pemikiran seperti itu. Nah, kemudian untuk meningkatkan ini Mas, untuk meningkatkan kualitas papan itu kita ini cukup kompleks sebetulnya. Kita bisa bergerak dari mana saja. Pertama harus ada pengetahuan yang baik. Kemudian yang kedua juga punya modal. Kemudian finansial maksud saya. Kemudian yang ketiga juga harus punya teknis lah, sumber daya teknis kayak material gitu dan sumber daya manusia. Sehingga ini cukup kompleks. Sehingga masalah permukiman ini itu harus diintegrasikan dan harus dimanage oleh lembaga yang mungkin di bawah pemerintah lah seperti itu, agar masalah ini bisa diselesaikan. Oke, baik. Saya kira ini sudah ada pandangan dari akademisi dan nanti juga merefleksikan kepada masyarakat gitu ya tentang hal yang ada di perumahan gitu ya. Nah, mungkin pada suatu saat nanti kita akan melihat sekarang pemerintah ada Kementerian Perumahan gitu ya, ada lagi Dewan apa yang rumah gitu ya dari Pak. Ada program sejuta rumah dari Pak Jokowi. Nah, sekarang Pak Prabowo itu bahkan punya program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Nah, itu kan tantangan yang luar biasa karena kapasitas kita itu sebetulnya hanya sekitar 1 juta rumah. Kapasitas untuk membangun. Itu sekitar 1 juta rumah per tahun. Nah, sekarang Pak Prabowo itu ingin punya visi gitu, ya, itu 3 juta rumah per tahun. Nah, ini kan peningkatan 3 kali lipat kan sesuatu yang luar biasa. Saya kira ya ada keinginan yang bagus lah dari sana gitu. Nah, menurut jenengan itu kira-kira faktor apa yang nanti paling berat ya untuk menghadapi atau memenuhi keinginan ini? Terus kira-kira nanti stepnya seperti apa? Tapi yang pertama mungkin tantangannya dulu lah ya. Jadi ini pertama, ini kita harus fokus, kita harus paham bahwa tantangan ini ada sulit gitu ya. Karena dari 1 menjadi 3. Nah, itu. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan yang tantangan yang cukup besar ini? Pertama, kalau teknik mungkin kita tidak terlalu jadi masalah yang serius. Nah, mungkin yang kedua tantangan yang agak besar itu adalah cara manajemen, tata kelolanya, manajemennya pembangunan 3 juta rumah ini secara nasional, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bisa diselesaikan itu dengan hukum. Jadi harus ada aspek hukum, harus ada aspek manajemen, terutama manajemen integrasi proyek secara nasional dan didukung oleh peraturan-peraturan ya yang mendukung manajemen ini. Misalnya contohnya, 1, pengadaan tanah. Jadi pengadaan tanah selama ini itu terlalu tidak efisien, mahal, bertele-tele, sehingga ini sangat menghambat pembangunan rumah. Itu 1. Kemudian yang kedua, karena ini harus meningkatkan produktivitas, maka materialnya harus dibuat material yang prefabrikasi dan kalau bisa modular. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu tenaga kerja. Tenaga kerja harus dibuat terstruktur dengan klasifikasi dan kualifikasi yang jelas.
Jadi ada 3 aspek itu. Yang pertama adalah technical, kemudian manajemen, dan kemungkinan menurut saya yang tidak kalah penting adalah aspek hukumnya. Gitu. Oh iya, baik. Jadi ada 3 hal yang kita soroti ya. Itu satu yang bagus lah. Nanti paling tidak kita kan kita pelajari juga sekarang pemerintah apa yang sudah dikerjakan atau aturan-aturan apa yang sudah disiapkan diperbaiki ya, atau mungkin secara legalitas tadi sudah ya, terus secara ini apa kelembagaan itu sudah ada ya. Nah, nanti kan kalau kita lihat dari sistem nasional itu penanggulangan bencana, kalau sistem nasional itu diganti dengan apa juga boleh, yang penting kan ada legislasi, terus ada kelembagaan ya, terus ada perencanaan, ada budgeting, terus ada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir adalah ini harus pelaksanaan kan gitu ya. Nah, coba nanti kita akan belajar ke situ. Tapi sekarang gini, tentang kalau dari sisi masyarakat Mas, sekarang piye nek do pengen omah ki sing kaya ngopo, apa Mas sendiri-sendiri, apa pengen barengan, apa pengen seperti apa? Itu kira-kira masyarakat bawah seperti apa, kira-kira masyarakat tengah seperti apa, kalau masyarakat yang punya ekonomi atas gimana? Kira-kira saja dari sisi Mas seperti itu. Nah, kira itu masalahnya tuh kalau orang ya nyari rumah itu yang pertama itu memang lahan, Pak. Lahan susah itu, pengadaan lahan itu susah karena lahan makin lama makin sempit, makin mahal ya. Yang dipikirkan itu gitu. Terus otomatis kan harga-harga juga naik. Ya itu kalau masyarakat paling cara pengadaan lahannya dulu yang untuk rumah. Yeah. Terus ini Mas, bagaimana kalau dibuatkan moduler sama gitu, atau seneng beda-beda sendiri-sendiri gitu? Kalau menurut jenengan? Ya bisa, tapi kan karena itu yang penting itu kan lahannya dulu. Oke. Jadi moduler lebih efisien ya. Nanti masyarakat mau ya. Oke. Ya, oke, sekarang jadi sudah moduler bisa ya, terus tanah ini yang jadi masalah. Nah, oke. Kalau sekarang karena ini tanah ya, berarti kalau pertumbuhan horizontal kita sudah sulit. Sekarang tentu akan mengarah ke pemukiman vertikal, entah ke bawah, entah ke atas gitu ya. Monggo silakan, gimana Pak Albani? Betul. Jadi mungkin ini adalah solusi yang paling nyata gitu, yang mudah untuk dipahami gitu. Karena tanah itu mahal, maka solusinya adalah membuat bangunan vertikal gitu. Nah, tapi bangunan vertikal ini belum bisa diterima masyarakat secara luas, terutama di kalangan menengah ke bawah. Karena bagi mereka itu hidup di rusun gitu ya, itu sesuatu yang baru gitu. Nah, oleh karena itu kita akademisi gitu atau semua pihak lah, mungkin juga didukung oleh pemerintah, perlu membuat standar rusun yang sesuai dengan karakteristik atau keinginan dari masyarakat. Itu yang mungkin ya. Oke, saya kira bagus juga ini pandangan mengenai itu ya. Jadi ada juga dari culture gitu ya, atau mindset masyarakat dengan tadi efisiensi yang ke vertikal ya, nampaknya sulit ya. Jadi saya lihat juga beberapa tempat rusun-rusun yang kosong itu bukan karena mereka tidak mewah, tidak bagus, tapi masyarakat untuk berubah ke vertikal itu belum siap. Salah satu sisinya itu. Tapi juga kadang-kadang dia benar Pak. Dia benar, misalnya ya. Nah, nanti bagaimana kalau misalnya dia punya hajat gitu kan? Orang kita kan suka hajatan, pertemuan gitu ya. Nah, itu nanti jadi problem. Oleh karena itu sebenarnya perlu tadi desain rusun yang bisa mengakomodasi kultur-kultur masyarakat yang tinggal di situ. Itu. Misalnya dia perlu tanah lapang gitu ya, di sekitar itu lapangan gitu. Jadi rusun itu kalau bisa dibangun dekat dengan lapangan, sehingga lapangan itu bisa digunakan untuk aktivitas oleh masyarakat. Atau di bagian bawah itu mungkin juga perlu ada semacam gedung gedung pertemuan gitu ya. Itu karena masyarakatnya suka ngumpul gitu. Nah, itu adalah. Kemudian yang ketiga, kemungkinan itu gini. Jadi kalau menggunakan lift juga masih terlalu berat, maka kalau bisa ketinggian dari rusun itu tidak melebihi 4 mungkin ya, 4 tingkat ya, tidak melebihi itu. Kalau bisa 3 lah. Idealnya 3 gitu. Karena belum ada
elevator apa namanya, lift lah. Berarti kalau memang mau membuat rusun berarti harus ada sosialisasi. Iya, pengenalan. Rusun itu kayak gini. Harus ada sosialisasi biar masyarakat paham bahwa memang pertimbangannya karena lahan susah, terus pertimbangannya juga kalau di rusun itu lebih apa ya, irit lah gitu. Harus ada sosialisasi ke masyarakat biar mau tinggal hidup di rusun harus bersih biar nggak kelihatan kumuh. Ya, betul. Itu jadi memang standar kelayakan itu kan ada 4. Jadi aman dari sisi strukturnya tadi ya. Kalau misalnya gempa gitu tidak terjadi kerusakan yang membahayakan begitu. Kemudian yang kedua sehat. Jadi rusun itu harus sehat. Terutama sanitasinya bagus gitu. Tidak apa namanya macet-macet lah ya. Itu terus kemudian yang ketiga itu apa namanya nyaman. Nah, nyaman ini juga mungkin perlu ditingkatkan. Kenyamanan dari rusun-rusun yang sudah ada, standar kenyamanannya perlu ditingkatkan. Dan yang keempat itu adalah kemudahan. Akses. Ya, mudah dalam arti akses atau mudah dalam arti perawatan bangunannya, ya kan? Sehingga orang itu menjadi apa ya, kesejahteraannya meningkat. Oh ya, gitu. Ya. Oke, bagus. Saya kira itu Pak Albani, saya setuju ya. Nah sekarang kita ini kan wilayah kita kan rawan gempa ya. Jadi harus ada tambahan satu yaitu mengenai keamanan tadi bangunan. Nah ini kan kita sudah menggencarkan Barataga ya, BARRATAGA, bangunan rumah rakyat tahan gempa ya. Nah ini kan konsepnya itu adalah BMW NIH karena BMW itu semua konstruksi harus begitu ya, biaya, mutu, waktu. Itu artinya nanti biaya itu bagaimana kita tekan serendah mungkin tanpa mengorbankan mutu, mungkin mutu malah bisa naik ya karena untuk keamanan, kegempaan dan sebagainya. Nah, waktu bagaimana juga kita bisa buat waktunya lebih cepat sehingga kemanfaatannya bisa lebih dinikmati gitu ya. Terus itu masih tambah lagi kalau Barataga itu kan NIH, BMW NIH itu nyaman, indah dan hijau gitu. Nah, itu menurut Mas Kodir sebagai masyarakat biasa bagaimana kalau bangunan Barataga itu dengan konsep BMW NIH, bangunan jadi biaya, mutu, waktu, nyaman, indah dan hijau. Kalau menurut saya sebagai masyarakat umum ya, yang penting itu indah dan nyaman itu. Otomatis kan kita harus menjaga lingkungan, menanami lingkungan. Mungkin dengan adanya hijau-hijauan itu juga menguatkan bangunan juga. Karena apa? Karena mungkin karena tepaan angin udah ditahan sama pohon-pohon kayak gitu. Jadi kelihatan juga hijau, enak, lingkungan juga bersih gitu. Oke, makasih Mas Kodir. Jadi kalau ini dari segi Pak Albani juga yang sudah banyak berkecimpung dengan perumahan, bagaimana? Secara konsep mungkin ya tadi banyak konsep itu secara pemikiran itu bisa dipisah-pisah. Tetapi dalam pelaksanaannya itu banyak konsep itu harusnya dimasukkan dalam satu kegiatan yang namanya perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan itu perlu standar. Jadi kita bikin standar saja sehingga nanti para ahli itu bisa menilai apakah yang seperti ini apakah konsep aman, nyaman, hijau tadi sudah masuk atau belum. Sehingga nanti diskusinya adalah bagaimana membuat standar mutu yang bisa mengakomodasi semua konsep yang bagus-bagus tadi Pak, dalam perencanaan. Gitu aja. Nah, ini mengenai kaitannya dengan BMB ya, biaya mutu waktu itu kan. Kalau Barataga itu kan punya tipe-tipe ya, tipe pabrik itu yang memang 100% dikerjakan oleh masyarakat karena pada suatu tempat di mana masyarakat itu mempunyai keahlian dan cukup jumlahnya untuk membuat perumahan itu ya. Terus nanti ada yang terbatas karena kesulitan tenaga kerja, kesulitan material di situ. Terus ada yang betul-betul kesulitan sekali karena masyarakat di sekitar itu tidak ada yang mempunyai keahlian ya. Terus dalam bidang konstruksi ya, terus materialnya juga susah sehingga kalau dipaksakan itu menjadi mahal gitu ya. Nah, itu kan konsep Barataga itu mulai versi publik itu adalah yang publik itu adalah yang versi 8 terakhir ya, yang nomor 4 itu yang dibuat di Bantul dulu itu tahun 2004 2005 itu versi 4 ya, seperti 8 itu sekarang
sudah disosialisasikan di Palu, di Cianjur, di NTB, makanya di tempat-tempat gempa kemarin ya, Ambon juga. Nah, ini yang kita mau jalan itu kan versi 9/10/9 itu, jadi nanti seperti prefabrikasi tapi parsial, Pak. Jadi kalau misalnya tenaga kerjanya di situ hanya sedikit, yang bisa ya nanti pabrikasinya tambah banyak. Tapi kalau misalnya di situ butuh tenaga atau butuh lapangan kerja untuk itu, maka kembali ke publik lagi. Jadi tidak pakai ini. Jadi sampai keadaan ekstrim, misalnya di daerah itu sulit sekali, tukang juga mahal ya, nggak ada, bahkan terus material juga nggak ada, itu ada semuanya versi yang 9, 10, 11 ya, 11 sampai 12 itu sampai free pabrikasi beneran, dan kita usahakan nanti untuk yang versi 14, 15 itu sudah dicetak pakai print gitu. Jadi pakai printer, karena di sini di dekat Pakem sini, di wilayah Pakem, di wilayah lereng Merapi sini ditulis sudah ada bangunan yang di print pakai printer ya, printer besar, sehingga itu. Tapi untuk ketahanan gempa masih belum, karena itu masih menggunakan model Eropa dan tidak bisa di print 100%. Nah itu, oke. Nah itu bagaimana pendapatnya jenengan, Pak Alban? Gini, saya kan dari sisi manajemen ya. Nah sebaiknya gini tadi, kembali ke sebetulnya kita harus sepakat bahwa harus ada standar bangunan rumah yang bangunan atau model ini, atau standar bangunan rumah ini adalah sudah mengakomodasi semua konsep penting, entah itu di bidang kegempaan, di bidang lingkungan, arsitektural ya, dan semuanya ini sudah termasuk dalam satu model ini. Nah, ini adalah satu pekerjaan kalau menurut saya ini adalah satu pelembagaan gitu. Pelembagaan dari banyak ilmu tadi dilembagakan di sini, kemudian ini kalau bisa dikasih diberikan legalitas ya oleh pemerintah bahwa semua orang bisa menggunakan model ini gitu. Nah, model yang saya maksud itu tidak satu rumah ya, mungkin ada beberapa rumah, ada klasifikasinya, ada kualifikasinya gitu. Misalnya klasifikasi bisa dibagi menjadi rumah individual atau rumah rusun gitu ya. Cluster gitu ya. Ya, mungkin juga cluster atau deret misalnya begitu. Itu klasifikasi. Nah, kualifikasinya itu bisa dibagikan menjadi untuk dihuni oleh 2 orang, untuk dihuni oleh 4 orang misalnya begitu, atau 5 orang, atau 7 orang. Jadi mungkin bisa dihuni oleh 2 orang, 5 orang, dan 7 atau 5 lebih gitu. Ada kualifikasinya. Ya, Nah, ini kalau bisa distandarkan itu, maka orang itu ya untuk edukasi, dan ini ini tidak ada hak patennya gitu. Jadi semua orang bisa menggunakan gambar itu sebagai dasar perencanaan rumahnya gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali. Nah, ini dari sisi akademisi tadi, dari sisi masyarakat biasa, bagaimana melihat tadi bahwa ada model-model yang dari yang dibuat masyarakat langsung terus sampai yang susah harga supaya murah cepat dibangun, terus dia menggunakan pabrikasi gitu, tinggal disukai pasang. Nah, menurut Pak Sobir gimana? Ya bagus lah. Berarti sumbangsih karena ada manajemennya lebih bagus, lebih terarah. Nanti juga pemerintah juga berkecimpung toh. Kita sebagai masyarakat umum lebih senang banget dibantu dengan misalnya pabrikasi, kan lebih seragam, hitungannya juga lebih murah mungkin, tapi juga lebih kuat dan aman gitu. Oke. Baik ya, ini jadi untuk sesi ini kita selesai dulu. Nanti yang akan datang kita mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah dan kita seperti apa. Nanti kita adakan seminar, adakan rembuk seperti ini, terus kita langsung ketemu saja pada yang punya otoritas tentang perumahan, kita berikan masukan seperti itu. Saya kira terima kasih, dan hari ini adalah hari Kamis ya, tanggalnya kan 1 Mei kan? Ya, betul. 1 Mei tahun 2025, hari buruh. Jadi selamat kerja, dan teman-teman yang dari karyawan ya, dari buruh ya, semoga tetap bisa sejahtera, tambah sejahtera gitu ya, dengan adanya perbaikan di negara ini, walaupun kondisi kita sekarang seperti ini, tapi biasalah kita menghadapi dinamika dunia seperti ini, tapi Tuhan tetap akan memberikan jalan semuanya, apapun masalahnya akan diselesaikan oleh Tuhan atas asal manusia mau berikhtiar. Begitu ya. Oke, terima kasih.
dan selamat pagi semuanya. Salam dari lereng Merapi. Sehat.